Maka peringatan buat kita jamaah semua, buat saya terutama dan juga kepada antum sekalian. Niatkan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita belok cari motif-motif yang lain. Banyak sekarang motif. Motif itu tidak cuma dunia, itu cuma bukan harta aja. Banyak motif jamaah. Menuntut ilmu supaya dikatakan sebagai seorang alim. Menuntut ilmu supaya followersnya banyak. Menuntut ilmu supaya dipuji-puji orang. Itu semua dunia jamaah sama aja. Mungkin sini tidak terlalu, tapi kalau antum di kota-kota besar itu sangat terasa. Sangat apa? Terasa. Nanti lah antum kalau antum jadi ustadz baru antum merasa. Ini harus saya sampaikan sejak sekarang jamaah buat antum sekalian. Buat adik-adik, belajar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang sudah banyak hal-hal yang memalingkan orang dalam menuntut ilmu cari dunia. Contoh misalnya ada anak kecil ditanya, "Dek, nanti menuntut ilmu jadi apa?" Saya mau jadi ustadz supaya saya bisa naik motor gede misalnya. Kenapa dia lihat ustadznya pakai motor gede? Nanti saya mau jadi ustadz supaya saya bisa naik ini, naik kemana kesini. Karena dia lihat. Ya tidak salah, tapi maksudnya sudah potensi niat berubah itu sangat cepat. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma latu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada hal yang paling sulit untuk saya ubah atau saya jaga dalam diri saya itu kecuali apa? Niat. Li'annahu tataqallab. Niat itu ubah. Maka jamaah semua taala, murnikan ibadah menuntut ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang tatkala Abu Hurairah setiap menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Itu apa? Hadis awwalun nas yuqda yaumil qiyamah. Orang yang pertama kali dilempar neraka jahanam. Siapa mereka jemaah? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang munafik? Tidak. Ternyata orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Siapa yang pertama kata Nabi SAW? Penuntut ilmu, ustaz. Kita terancam jemaah. Terancam pertama kali dilempar ke neraka jahanam. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu untuk dikatakan sebagai seorang alim, sebagai seorang syekh, sebagai seorang ustaz. Dan menakjubkan dalam hadis tersebut disebutkan faqadaqil. Apa itu faqadaqil jemaah? Dan apa yang kau tujukan itu tercapai. Artinya kau ini sudah banyak jamaahnya, kau sudah terkenal, kau sudah ma'ruf, kau maklum di masyarakat, kau itu ustaz, kau syekh, kau kiai. Jadi pada hari kiamat dilempar dalam neraka jahanam jemaah. Mungkin satu hadis juga yang sangat mengerikan. Disebutkan ada seorang yu'tar birrajul yaumal qiyamah, seseorang didatangkan pada hari kiamat, tiba-tiba fatandaliku aktabuh, isi perutnya semua keluar. Akhirnya dia jalan-jalan memutari neraka jahanam. Fajtami'u ahlun nar, maka orang-orang penduduk neraka pun mengumpul melihat orang ini. Maka orang penduduk neraka pun mengatakan, "Ya fulan, ma sya'nuk?" Wahai fulan, kau kenapa? Kok kamu di sini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kau ini dulu orang yang suka memberikan wejangan kepada kita, dan kau juga suka melarang kita tentang suatu hal, kau larang, akhirnya kita tinggalin. Kau harusnya enggak di sini, kau harusnya di surga. Kenapa kau di sini? Apa kata orang tersebut? "Na'am, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati." Dulu saya perintahkan kalian tentang suatu kebaikan, tapi saya enggak ngerjain. "Wa anhaakum 'anil munkari wa la ati." Dan saya perintahkan kalian untuk meninggalkan sesuatu, tapi saya kerjain. Ini kata para ulama, salah satu hal kenapa dia begitu, karena dia tidak ikhlas. Ilmunya jadi bumerang buat dia. Maka hati-hati jamaah sekalian. Sejak sekarang niatkan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.